Kita sudah melihat tadi bagaimana kemudian Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya yang berisi kritik, kekesalan dengan berapi-api, dengan penuh emosi. Tapi kemudian kita juga sudah mendengarkan bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu tenang, dengan senyum juga dan mengatakan, saya tidak ingin menanggapi. Di dunia politik yang namanya diam saja itu berarti sebuah respon. Termasuk ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak ingin menanggapi, itu juga sudah merupakan respon dari seorang presiden ketika kemudian ini disebut ataupun juga diidentikan dengan tujuan ataupun juga sasaran dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan bahwa pemerintah ini ataupun yang berkuasa saat ini sama seperti zaman ataupun juga era Orde Baru. Apa sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga bagaimana tanggapan dari PDIP? Langsung saja nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Adi yang menemani saya di studio, ini langsung saja saya juga akan perkenalkan para narasumber lainnya yang bergabung via daring. Sudah hadir dari Gerindra juga, ini yang juga merupakan kubu pengusung dari Capres-Cawapres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Baik, kami juga akan kembali coba menghubungi Bang Habib. Ya, Bang Habib sudah terhubung kembali dengan kami. Baik, Bang Habib, Assalamualaikum. Sudah terhubung, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar dengan jelas ya Bang Habib? Sangat jelas sekali. Oke, Bang Habib. Baik, dan juga ini mewakili dari kubu PDIP sudah hadir secara daring juga Bang Andreas Pereira. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Putri. Baik, selamat malam Mas Adi. Ya, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bang Habib. Bang Habib, maksudnya kemudian Pak Jokowi ini seperti itu atau memberikan tanggapan seperti itu. Apakah kemudian juga ada penilaian dari kubu Bang Habibur Rahman yang juga mengusung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Karena memang kita tidak bisa lepaskan Mas Gibran yang dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini memang dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidatonya saat itu. Silakan Bang Habib. Ya, saya mohon maaf waktu saya sekali ini aja karena berikutnya saya harus leave, ada rapat sedang berlangsung. Pertama kami kalau terhadap tokoh bangsa seperti Ibu Mega ya, itu tuh berlaku seperti pasal kita waktu ospek. Ya, pertama senior tidak pernah salah. Yang kedua kalau salah pasal kedua mungkin orang yang menyampaikan informasi kepada beliau yang salah. Jadi Ibu Mega menyampaikan sesuatu yang menurut kami sangat tepat ya sebagai nasihat seorang tokoh bangsa ya. Nasihat seorang tokoh bangsa yang ditujukan untuk semua orang gitu kan, untuk kita semua ya. Misalnya soal praktek seperti Orde Baru. Nah, kalau disebut seperti Orde Baru mungkin Orde Baru dalam konteks negatif di mana aparatus represif dan aparatus ideologis negara digunakan untuk mengkondisikan untuk menindas rakyat. Mungkin seperti itu yang disampaikan Ibu Mega. Nah, belakangan ini ya banyak sekali keluhan masyarakat terhadap ketidaknetralan institusi-institusi penting di pengelola negara. Misalnya soal fakta integritas PJ Bupati Sorong ya, yang disebut akan diminta memenangkan salah satu paslon Pilpres. Dan ini sudah berkekuatan hukum karena dinyatakan oleh Bawaslu sudah resmi melanggar. Ya, kemudian soal di Majalengka ya ada bupati yang menyampaikan dukungan terhadap calon tertentu ya, dan juga sudah dinyatakan melanggar oleh Bawaslu. Lalu soal video-video para kepala daerah menyatakan dukungan kepada capres tertentu yang juga sudah dinyatakan melanggar oleh Bawaslu. Nah, ada lagi soal misalnya di Lapas di mana ada tuduhan, ada informasi digunakannya struktur Kalapas untuk memaksakan kemenangan 90% ya warga binaan untuk paslon tertentu. Tentu praktek-praktek seperti ini mirip dengan praktek seperti di era Orde Baru ya, yang harus terus kita kritisi dan jangan sampai terjadi. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Ibu Mega yang kami tangkap. Intinya kami tidak ingin menuduh siapapun. Kita sebaliknya kita justru harus menjaga
agar semua potensi-potensi pelanggaran ya, semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan jangan sampai terjadi. Dan kalau terjadi, harus ditindak, harus diselesaikan oleh perangkat yang ada, ya, yaitu adalah Bawaslu. Bawaslu ada DKPP, ada sentra Gakumdu dan lain sebagainya. Sehingga nasihat Ibu Mega ini harus kita semua camkan ya. Kita sama-sama harus punya komitmen untuk memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil ya, bagaimana dijamin dan diharuskan diwajibkan oleh konstitusi kita. Menurut kami seperti itu, kami sangat positif intinya dan menghormati apa yang disampaikan Ibu Megawati sebagai ibu bangsa. Baik, Bang Habib masih punya waktu untuk bisa berbincang sedikit dengan kami saat ini? Halo? Ya, Bang Habib masih punya waktu untuk bisa bergabung ataupun juga berbincang dengan kami saat ini. Baik, itu penilaian Bang Habib tadi terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Bang Habib memberikan beberapa contoh kasus dari yang tadi PJ Bupati Sorong, Bupati di Majalengka, dan semuanya adalah mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Bisa disebut pasangan capres-cawapres, apakah kemudian ini juga termasuk bagian dari yang diusung oleh kubu Ibu Megawati? Saya nggak mau menyebutkan, masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri ya. Yang PJ Bupati Sorong itu capresnya siapa, di Majalengka itu koalisi pileg dan pilpresnya siapa, lalu video-video kepala daerah itu menyampaikan dukungan kepada siapa. Makanya kita tidak ingin tendensius ya, karena memang berbagai bentuk pelanggaran mungkin terjadi. Tetapi apakah itu menjadi modus untuk melakukan kecurangan kan belum tentu. Nah, belum tentu. Dan di kubu kami pun sebetulnya kalau mau dilihat misalnya, adakah yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim kami? Mungkin saja ada, ya. Tapi kami akan minta ya siapapun yang melakukan pelanggaran untuk diproses sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Jadi Bang Habib, instruksi ataupun pesan wejangan yang disampaikan oleh Ibu Mega, menurut Bang Habib, apakah memang untuk semuanya atau hanya untuk kalangan internal saja? Bang Habib masih bisa mendengar saya? Ya, apakah tadi? Ya, apakah memang kalau menurut Bang Habib pesan yang disampaikan wejangan dari Ibu Megawati, apakah memang untuk semuanya, untuk semua kalangan yang juga terlibat dalam proses pemilu ini, atau memang hanya pesan untuk kalangan internal saja? Jadi Ibu Mega itu bukan sekedar presiden kelima kita yang sangat kita hormati, beliau juga putri kandung, putri ideologis dan putri biologis Bung Karno, founding father. Pasti yang dilakukan oleh beliau melampaui persoalan kepentingan politik ya. Pasti beliau menyampaikan sesuatu yang memang sifatnya untuk seluruh bangsa ya. Jadi kami tidak baper ya, justru kami berterima kasih ya Ibu Mega menyampaikan pandangannya yang demikian tepat. Ya, Bang Habib, kami harapkan masih bisa walaupun sebentar saja tetap ada dalam perbincangan ini. Kita akan dengarkan pandangan dari ataupun juga tanggapan dari Bang Andre. Bang Andre, tadi sudah Bang Habib berikan contoh kasus-kasus pelanggaran yang disebut bahwa itu seperti itu represif, contoh dari Orde Baru. Apakah kemudian kasus-kasus pelanggaran itu yang kemudian dimaksud oleh Ibu Megawati yang disebut juga sebagai contoh apa yang terjadi saat ini seperti Orde Baru, Bang Andre? Ya, Putri, saya tidak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Saya tidak mendengar jelas apa yang disampaikan tadi, karena tidak kedengaran. Baik. Bang Andre, saya mungkin bisa berikan kesimpulan singkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Habib, bahwa memang dari pihak Bang Habib ini memberikan apresiasi terhadap pesan wejangan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan ketika berbicara mengenai Orde Baru begitu, memang identik dengan represif, tekanan dan sebagainya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau sudah terjadi pada saat ini. Saya berikan contoh ini seperti mengulang dari contoh yang disampaikan oleh Bang Habib tadi, yaitu PJ Bupati atau kasus yang mengenai PJ Bupati Sorong memberikan dukungan, Bupati di Majalengka juga mengarahkan dukungan kepada pasangan capres-cawapres, video kepala daerah nyatakan dukungan pada capres tertentu, kemudian juga instruksi Kalapas untuk warga binaan untuk bisa kemudian memberikan dukungan pada capres-cawapres tertentu. Nah, apakah memang kasus-kasus ini yang disebut oleh Ibu Megawati terjadi saat ini sama seperti masa Orde Baru, Bang Andre?
Ibu Mega itu ya bicara karena ada indikasi-indikasi yang sangat-sangat kuat, dan itu membahayakan kehidupan bernegara kita, yang beliau sampaikan juga dengan ilustrasi bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya jangan sampai kita mengulangi pengalaman-pengalaman yang beliau sendiri alami di masa Orde Baru, yaitu represi, terus intimidasi yang dilakukan, terus secara struktur sistematis ya melakukan kecurangan-kecurangan, dan itu kan ya bukan cuma kasus gitu ya, bukan cuma kasus, tapi kita lihat bagaimana mulai itu terjadi ya terakhir yang sangat-sangat menurut apa yang intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu. Dan itu saya kira hal yang menjadi kasat mata dan diperhatikan dan oleh bukan hanya bangsa Indonesia tapi oleh dunia. Perhatikan peristiwa itu adalah peristiwa ya menggerogoti kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga seorang ketua Mahkamah Konstitusi harus menjadi korban, kemudian dia harus dihukum dengan tindakan pelanggaran kode etik. Nah, peristiwa-peristiwa ini kemudian juga berlanjut dengan kecurigaan yang sangat kuat dengan indikasi-indikasi yang kuat, dengan intimidasi yang dilakukan. Ya, kami mengalami itu di partai politik. Kami juga mengalami itu apa yang terjadi, bagaimana pasangan Ganjar Mahfud, Pak Ganjar itu dihalang-halangi ketika beliau berkunjung ke Pematang Siantar, kantor partai kami didatangi dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kami melakukan protes ke pihak keamanan, juga bendera-bendera partai kami di Bali ketika itu dicabut tanpa alasan yang cukup jelas gitu, sehingga ya indikasi-indikasi ini dan laporan-laporan yang masuk ke kami, ya ini yang kemudian menjadi dasar Ibu Mega mengingatkan penguasa dalam hal ini, dalam arti mereka mempunyai kewenangan-kewenangan untuk mengendalikan ya keamanan, pelaksanaan pemilu ini supaya berjalan ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Mega supaya ya proses pemilu yang sudah dibangun ya menjadi pilar demokratisasi di Indonesia sekian lama, yang Ibu Mega juga sampaikan bahwa ya kalian baru mulai berkuasa sekarang sudah melakukan hal-hal seperti yang terjadi pada zaman Orba. Pemilu ini demokrasi ini kan dibangun dengan korban, dengan darah dan air mata. Kita lihat bagaimana mahasiswa pada waktu itu harus berkorban, bagaimana Ibu Mega sendiri menjadi ya salah satu victim dari proses yang terjadi pada waktu itu, dan bagaimana keteguhan beliau untuk memperjuangkan sehingga reformasi ini menghasilkan demokrasi yang kita alami sekarang gitu. Baik, Pak Andre. Nah, jangan sampai pemilu yang merupakan salah satu pilar penting di dalam demokrasi itu ya terganggu oleh kekuasaan, intervensi kekuasaan yang sedang terjadi ini. Gitu. Baik, Bang Andre. Bang Habib, saya mohon Bang Habib kalau bisa masih meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami setelah jeda untuk bisa berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bang Andre. Mohon maaf, saya sendiri tidak bisa cukup lama, Putri. Baik. Bentar lagi saya harus ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan karena juga tadi Bang Andre mengatakan seperti apa sebenarnya dimaksud oleh Ibu Megawati yang dinamakan ini erat kaitannya ataupun juga seperti pelaksanaan pada Orde Baru. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.